Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Prasetya Gunata, NIM 858947404. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat dengan tema Ayo Bermain di SDN Gunung Malang 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Materi pokok: bermain, pulau kursi, membaca teks, lompat tali, mencari ide pokok pada teks, lompat tali, dan 1. Memahami perasaan Tio dalam cerita lompat tali. Alokasi waktu yang saya ambil adalah 1 JP atau jam pertemuan. Kata kunci: menjura, berdentang, berdegup siang bolong, menyanggah, menciut, membesarkan hati, buah tangan, cedera, mata doktora arsitektur. Capaian: peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok, dalam diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Fase B, berdasarkan elemen menyimak. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan, 1. Pesan lisan, informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Membaca, memisah. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu memahami kosakata baru dari teks yang dibaca atau layanan yang diperiksa sesuai dengan topik. Berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh, gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata cara. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Menulis. Peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam. Informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. B. Kompetisi awal persyaratan pengetahuan keterampilan. Persyaratan pengetahuan: A. Memahami aturan dan cara bermain pulau kursi. B. Menguasai keterampilan dasar membaca teks lompat tali. C. Memahami konsep dan teknik mencari ide pokok pada suatu teks. D. Mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita.
seperti karakter, latar, alur, dan konflik. Persyaratan keterampilan. Mampu berpartisipasi aktif dalam permainan pulau kursi. Mampu membaca teks lompat tali dengan baik dan memahami isinya. Mampu menggunakan strategi pencarian ide pokok pada suatu teks. Yang mampu menganalisis perasaan karakter, khususnya perasaan Tio dalam cerita lompat tali. Profil pelajar Pancasila. Bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bergotong royong. 3. Bernalar krisis. Sarana dan prasarana. Materi ajar, alat dan bahan. Materi pokok. 1. Bermain pulau kursi. 2. Membaca teks lompat tali. 3. Mencari ide pokok pada teks lompat tali. 4. Memahami perasaan Tio dalam cerita lompat tali. Media pembelajaran. Yang pertama, buku siswa. Yang kedua, mainan sesuai kegiatan. Yang ketiga, karet gelang. Yang keempat, alat tulis dan alat warna. Yang kelima, kardus bekas kawasan makanan. Yang keenam, lem, gunting, dan kertas warna. Yang ketujuh, buku-buku bacaan internet. Sumber belajar. Buku siswa, video atau audio berisi berbagai contoh instruksi buku siswa dan sumber belajar lainnya. Buku siswa, buku bacaan anak lainnya. Yang target peserta didik. Perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar. 1. Peserta didik reguler atau tipikal. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang ketiga, peserta didik dengan kesulitan belajar. Jumlah siswa. Maksimum 34 siswa. Yang model pembelajaran, metode problem based learning dan project based learning. Teknik penugasan proyek, presentasi proyek, diskusi kelompok. Yang kedua, kegiatan inti. Tujuan pembelajaran. Melalui menyimak instruksi guru, peserta didik dapat melakukan instruksi secara tepat dan antusias. Yang kedua, melalui membaca nyaring, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih dengan benar. Yang ketiga, melalui membaca teks, peserta didik mampu memilih ide pokok bacaan dengan tepat. Melalui bacaan teks, peserta didik dapat menyebutkan perasaan tokoh dan menyebutkan perasaan sendiri tentang teks tersebut dengan percaya diri. Pemahaman bermakna atau pengalaman bermakna. Pemahaman bermakna, rencanakan aktivitas atau pengalaman pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman bermakna kepada siswa. 1. Bermain pola kursi dengan makna. Siswa akan berpartisipasi dengan permainan pola kursi dengan penekanan pada prinsip kerja sama dan gotong royong. Setelah bermain, siswa diminta untuk merenung dan berdiskusi tentang pengalaman mereka dalam bermain serta bagaimana konsep bergotong royong tercermin dalam permainan tersebut. Yang kedua, membaca teks lompat tali dengan interaktif. Siswa akan membaca teks lompat tali secara bergantian, kemudian berdiskusi kelompok untuk berbagai pemahaman dan menemukan makna tersembunyi dalam cerita. Diskusi kelas akan difasilitasi untuk memastikan pemahaman kolektif serta mengaitkan isi cerita dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong,
dan keberagaman. Yang ketiga, mencari ide pokok pada teks lompat tali. Siswa akan diberikan latihan mencari ide pokok dari teks lompat tali secara mandiri. Diskusi kelas akan fokus pada pemahaman ide pokok dan bagaimana ide tersebut dapat dihubungkan dengan pengalaman hidup siswa. 4. Siswa memahami perasaan Tio. Siswa akan melakukan simulasi berperan sebagai karakter Tio dalam cerita lompat tali. Melakukan kegiatan ini diharapkan siswa dapat lebih mendalam memahami perasaan Tio dan mengaitkannya dengan empati serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita. C. Persiapan pembelajaran. 1. Guru menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket, media cetak, media video, dan website. 2. Membaca materi pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja peserta didik. 4. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. D. Apersepsi. Penggunaan media. A. Gunakan media visual seperti video singkat yang menampilkan potret kehidupan anak-anak Indonesia dari berbagai suku dan latar belakang. B. Diskusikan kesan dan perasaan siswa setelah menonton video tersebut. Cerita pendek atau anekdot. A. Ceritakan cerita pendek atau anekdot yang terkait dengan tema keberagaman dan persatuan di Indonesia. B. Dorong siswa untuk berbagai cerita atau pengalaman pribadi mereka terkait keberagaman. Kaitkan dengan pengalaman pribadi. A. Ajukan pertanyaan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi siswa, seperti bagaimana keberagaman budaya pernah memengaruhi atau memperkaya kehidupan sehari-hari kamu. B. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, bermain apa selama liburan? Yang kedua, permainan apa yang kalian sukai? Yang ketiga, dengan siapa kalian memainkannya? Yang keempat, mengapa kalian menyukainya? F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pekan ke-1. Kegiatan pendahuluan pembukaan. 1. Mulailah dengan doa pembuka untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran. Sapaan dalam kepada semua peserta didik. Absensi peserta untuk memastikan kehadiran. Bapak dan Ibu, ini adalah minggu pertama di kelas 3. Peserta didik masih dalam masa transisi dan liburan ke sekolah. Karena itu, ajak mereka mengawali pembelajaran dengan penuh semangat dan antusias. Ajak peserta didik mengamati gambar pembuka tema. Tanyakan kepada mereka, bermain apa selama liburan? Yang kedua, permainan apa yang kalian sukai? Pertanyaan yang ketiga, dengan siapa kalian memainkannya? Dan pertanyaan keempat, mengapa kalian menyukainya? Tips pembelajaran. Perhatikan, siapa tahu ada peserta didik yang tidak dapat menikmati permainan dan liburan, misalnya karena sakit atau sedang mengalami kendala lain. Kegiatan inti, menyimak bermain pulau kursi, alur konten capaian pembelajaran, menyimak dengan sesama, memahami instruksi yang lebih kompleks. Tips pembelajaran. Pertimbangkan kondisi kelas dan peserta didik. Jika kursi dianggap berisiko, benda lain bisa digunakan. Misalnya kardus bekas. Tata dulu kursi dengan posisi melingkar sebelum peserta didik masuk kelas. Yang ketiga, jika kursi tidak bisa digunakan, gambar kotak-kotak kecil seukuran kaki peserta didik
di lantai dan peserta didik harus tetap berdiam di kotak itu. Yang keempat, jika ada, gunakan alarm. Inspirasi kegiatan. Kegiatan ini bisa dilakukan bersama-sama dalam suatu waktu atau dibagi dua giliran. Sekelompok peserta didik bermain dan kelompok lain mengamati secara bergantian. Cerita bisa disesuaikan dengan lingkungan yang akrab dengan peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik yang akrab dengan laut, istilah pulau bersih bisa diganti menjadi perahu yang bocor dengan hiu yang berkeliaran di sekelilingnya. Kegiatan perancang. Peserta didik yang mengalami hambatan menyimak bisa diberi instruksi tambahan secara personal sebelum permainan dimulai. Kesalahan umum. Kadang guru merasa tidak nyaman ketika suasana jika gaduh atau permainan dan diskusi tidak sesuai harapan. Permainan dirancang agar peserta didik bersenang-senang pada hari pertama belajar. Karena itu, nikmati kegembiraan bersama mereka. Simak menyimak, mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Perhatikan, memperhatikan, mengamati, mencermati, mengawasi, waspada, berhati-hati dan berjaga, bersiap, siaga, hati-hati, dan ingat-ingat, hemat, waspada, bahaya yang mungkin mendatangkan kecelakaan, misalkan bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Membaca teks lompat tali. Alur konten capaian pembelajaran. Membaca, mengucapkan kata-kata dengan 3 suku kata atau lebih. Bapak dan Ibu guru, dalam buku ini kosakata baru ditandai khusus agar peserta didik memberikan perhatian lebih. Tips pembelajaran. Tanyakan kepada peserta didik, apakah kalian pernah main lompat tali? Mana yang lebih kalian sukai, jadi permainan atau pemutar talinya? Inspirasi kegiatan. Peserta didik yang belum lancar membaca bisa digunakan dengan membacakan cerita dan diminta menirukan kosakata baru. Pada bagian ini, kosakata didefinisikan secara langsung oleh guru dan disampaikan kepada peserta didik. Pada bagian lain, kosakata diajarkan dengan cara lain, misalnya melalui permainan atau gambar. Inspirasi pembelajaran. Guru bisa mengajak peserta didik memperhatikan kata ancang-ancang dan membelit dengan gerakan seperti dalam permainan anak gorila yang diilustrasikan dalam buku siswa. Ancang-ancang, persiapan hendak berbuat sesuatu, langkah akan melompat dan sebagainya. Gerakan permulaan untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan suatu bentuk gerakan. Lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, menendang bola dan sebagainya. Membelit, melilit, melingkar-lingkar, mengikat, membalut, berbelit-belit. Bahasanya. Mencari ide pada teks lompat tali, alur konteks capaian pembelajaran. Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung dari sebuah teks yang terus mengingat kerumitannya sesuai jenjang. Tips pembelajaran. Jika dirasa perlu, sampaikan bahwa ide pokok adalah hal utama atau hal terpenting yang dibahas dalam suatu paragraf atau bacaan. Ide pendukung menjabarkan ide pokok, sampaikan sebagai pengetahuan peserta didik dan tidak perlu dihafalkan. Inspirasi kegiatan. Siapkan gelang karet untuk dijalin menjadi tali. Pinjamkan pada peserta didik untuk dimainkan saat istirahat. Buku berisi cerita untuk berlatih menemukan ide pokok dan ide pendukung.
Gunakan buku berisi cerita lain untuk memperkaya pemahaman peserta didik tentang ide pokok dan ide pendukung. Kesalahan umum: guru menyampaikan teori tentang ide pokok, ide pendukung tanpa mempedulikan contoh teks ide pokok dan ide pendukung, ciri-ciri kelinci atau jawaban alternatif lain yang sesuai. Ide pendukung: berwarnanya abu-abu, matanya besar, ekornya bulat, hidungnya basah, selalu bergerak, bulunya tebal. Aku punya kelinci, warnanya abu-abu, matanya besar, ekornya bulat, hidungnya basah dan selalu bergerak-gerak. Kelinciku berbulu tebal sehingga dia tidak kedinginan saat malam. Ide: rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, cita-cita pokok yang terutama yang sangat penting. Pendukung, penyokong, pembantu, penunjang membaca. 1. Memahami perasaan Tio dalam cerita Lompat Tali. Kejadian berdasarkan informasi dalam teks yang terus meningkatkan kerumitannya sesuai jenjang. Inspirasi kegiatan: arahkan peserta didik untuk berdiskusi dengan teman. Peserta didik memilih sebuah peristiwa yang mereka alami, yang menyenangkan maupun tidak. Peserta didik menceritakan peristiwa itu dan perasaan mereka saat itu. Teman menanggapi dan bercerita tentang pengalamannya sendiri. Opsi pembelajaran berdiferensi. Diferensi konten: peserta berkemampuan rendah, peserta berkemampuan tinggi. Yang kedua, diferensi proses. Yang ketiga, diferensi produk. Kegiatan penutup: apresiasi terima kasih kepada semua peserta didik yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pulau Kursi. Apresiasi juga untuk kerjasama dan semangat bermain yang telah membuat suasana kelas lebih hidup. Evaluasi: mari kita evaluasi bersama-sama bagaimana permainan Pulau Kursi berlangsung. Apakah semua peserta didik dapat mengingat atau mengikuti instruksi dengan baik? Apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui? Evaluasi ini akan membantu kita meningkatkan kegiatan serupa di masa depan. Konsolidasi: sekarang mari kita konsolidasikan pengalaman kita dalam bermain Pulau Kursi. Bagaikan kesan dan pengalaman masing-masing peserta didik. Apa yang paling menyenangkan? Apa yang diperbaiki dalam kegiatan serupa ke depan? Konsolidasi ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan kegiatan menyimak berikut. Penutup doa. Salam, semoga kita akhiri kegiatan ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan kegiatan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk belajar dengan penuh kegembiraan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.